4 abad yang lalu, di sudut-sudut sunyi Perancis, dunia kecil berteriak dalam keheningan. Dunia yang haus akan kasih, umat yang lapar akan harapan. Di tengah mereka, Tuhan membangkitkan seorang pelayan. Seorang anak desa lahir di Puy dekat Dax pada tanggal 24 April 1581. Dialah Vincentius A. Paulo. Pada tahun 1828, desa ini berganti nama menjadi Saint Vincent de Paul untuk menghormati santo yang lahir di sana. Pada tanggal 17 April 1625, ditandatanganilah secara resmi di Paris kontrak pendirian Kongregasi Misi. Keluarga bangsawan de Gondi menjamin sumber finansial yang diperlukan, sehingga Vincentius dan imam-imamnya dapat mengabdikan diri pada pelayanan misi kepada orang-orang miskin. Vincentius sendiri melihat bahwa Kongregasi Misi atau CM lahir pada tanggal 25 Januari 1617, tepat pada perayaan bertobatnya Santo Paulus Rasul. Pendirian ini terinspirasi dari peristiwa pada pengakuan dosa seorang petani miskin di desa Ganes dan khotbahnya tentang perlunya pertobatan di gereja Folleville. Vincentius menyadari kebutuhan mendesak untuk mewartakan Injil yang sederhana kepada rakyat kecil, terutama kaum miskin di pedesaan. Pendirian Kongregasi Misi inilah sebuah janji. Hidup bersama, komunitas misi untuk membawa kabar gembira kepada orang-orang miskin. Sejak tahun 1625, misi CM menyebar keluar batas wilayah Perancis. Dari Perancis ke Italia dan Polandia, misi di Afrika Utara, ke Madagaskar, mengarungi samudera yang ganas, ke wilayah-wilayah yang jauh, ke tempat-tempat yang paling miskin dan terlantar. Dengan semangat membara, para misionaris mengayunkan langkah ke desa-desa untuk mengobarkan iman di tengah kemiskinan. Mereka membina para imam dan calon imam supaya mampu menjadi pelayan gereja yang dapat diandalkan. Vincentius membentuk berbagai kelompok persaudaraan kasih yang dilibatkan untuk memperhatikan yang sakit dan terlantar. Bersama Luisa de Maria, Vincentius mendirikan tarekat Suster Putri Kasih untuk menjangkau semakin banyak orang miskin yang bisa dilayani. Di sanalah mereka menjadi cahaya kecil yang mengubah dunia. Namun, badai datang menghadang. Revolusi Perancis pada tahun 1789 sampai dengan 1799 menghancurkan gereja-gereja. Lembaga-lembaga gerejawi dihapuskan, properti gereja dirampas, rumah-rumah misi ditutup, imam-imam diburu, dianiaya, dan dibunuh. Para misionaris dipaksa hidup dalam penyamaran dan melarikan diri ke luar negeri. Kendati demikian, semangat Vincentian tetap bertahan dalam hati sebagian anggota yang melanjutkan karya pelayanan secara diam-diam atau di tempat pengungsian. Saat terjadi revolusi ini, anggota Kongregasi Misi di Perancis berjumlah sekitar 1.000 orang. Namun, 30 tahun sesudah dihancurkan, saat pertama berkumpul hanya tersisa 21 anggota. Meskipun begitu, semangat Vincentian tidak padam. Ia bersembunyi dalam hati mereka yang setia.
Saat dunia berubah, Kongregasi Misi melangkah lebih jauh. Memasuki abad ke-19 dan ke-20, Kongregasi Misi bangkit kembali dengan semangat ekspansi yang kuat. Kongregasi Misi tidak hanya membangun kembali komunitas-komunitas yang hilang semasa revolusi, tetapi juga memulai misi ke berbagai negara di seluruh dunia, menyeberangi samudera, menjangkau tanah-tanah baru. Afrika yang keras, Asia yang penuh rahasia, dan Amerika yang menggeliat. Saat ekspansi ke negara-negara Asia, para misionaris CM juga menderita di masa revolusi Cina pada tahun 1949. Sebelum revolusi komunis, anggota CM dan seminaris di Cina berjumlah sekitar 1.000 orang, dengan uskup sekitar 20 orang di seluruh Cina. Namun sesudah revolusi, jumlah itu habis atau hampir habis. Mereka dianiaya, digusir, masuk penjara, menjalani kerja paksa, dan dibunuh. Yohanes Gabriel Berpuar adalah Romo CM, martir pertama gereja Katolik di Cina. Dimanapun CM diutus, semangatnya tetap sama, mewartakan Kristus melalui pelayanan kepada orang-orang miskin. Akhirnya, sampailah pergerakan misi CM yang menjangkau wilayah Kepulauan Nusantara. Mereka menyeberangi samudera yang luas, menerjang gelombang dengan terguncang di atas kapal Johan de Witt. Pada tanggal 6 Juni 1923, para misionaris CM Belanda tiba di tanah yang subur dan penuh tantangan, yaitu Indonesia. Mereka menanamkan iman di ladang baru dengan keberanian, keringat dan cinta, bahkan pertaruhan nyawa. Mereka mendirikan persekolahan untuk mendidik anak-anak pribumi, membangun klinik kesehatan untuk merawat mereka yang sakit, membangun gereja-gereja kecil di pedesaan, mendirikan seminari untuk pembinaan para calon pemimpin gereja lokal dan penerus misi di masa depan. Saat ini, karya misi mereka telah berkembang dalam berbagai karya. Karya pendidikan mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terdapat juga karya di perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, tempat pendidikan calon imam dan para suster dari berbagai tarekat dan keuskupan, juga kaum awam yang akan berkarya, baik di dalam maupun di luar negeri. Karya di paroki-paroki di Pulau Jawa, Kalimantan, Papua, dan Nias. Selain itu, ada karya-karya sosial yang tanggap akan bencana dan membantu mereka yang menderita, serta juga terdapat karya rumah retret dan karya misi umat Vincentia. 4 abad perjalanan dan cerita ini belum selesai. Ungkapan akhirnya misi CM sampai ke Indonesia ternyata bukanlah akhir, tetapi justru inilah yang menjadi awal yang baru. Para misionaris CM Indonesia juga dipanggil untuk pergi ke seluruh dunia, mempunyai karya misi luar negeri di beberapa negara dengan karakter yang berbeda-beda. Misi di Papua New Guinea dengan medan-medan yang sulit, misi di Solomon Islands dengan budaya yang menantang, misi di Suriname dengan campuran budaya Jawa dan orang-orang lokal, misi di Philadelphia untuk mendampingi para migran, misi di Taiwan sebagai jalan menuju misi ke Cina daratan, misi di Australia, Italia, dan Austria yang terkait dengan studi konfrater, dan misi di Belanda sebagai rahim lahirnya para misionaris Kongregasi Misi Indonesia. Kongregasi Misi mengarungi zaman
dan kerap dilanda badai. Namun kapal mereka terus berlayar mengarungi lautan peradaban dan tetap setia mewartakan Injil ke seluruh dunia. Seperti moto Evangelisare Pauperibus Misit Me, para anggota kongregasi misi menanggapi panggilan Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, mewartakan kabar baik bagi orang miskin dan terlantar.